Juang tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Abu Musa. Setelah kita belajar tentang Allah way of thinking di part 4 kemarin, kita jadi mengetahui kalau Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah dalam bentuk objektivitas manusia dan alam semesta. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah dalam bentuk subjektivitas manusia. Namun, ada diksi yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran untuk menentang Ar-Rahman ini, yakni diksi Asy-Syaiton. Mari kita baca Quran Surat Maryam ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya abati la ta'budis syaiton, inna syaitona kana lirrahmani asyiya. Artinya, wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaiton. Sesungguhnya syaitan itu menentang Ar-Rahman. Ayat ini menerangkan tentang kisah Nabi Ibrahim ketika melihat ayahnya menyembah patung. Ibrahim mengatakan demikian sebab patung secara logis dan rasional tidak mungkin dapat menghidupkan orang mati, menerbitkan matahari dari timur, menumbuhkan pepohonan, dan memberi makan makhluk hidup di bumi. Oleh karena itu, logika dan rasionalitas Nabi Ibrahim inilah bentuk dari rahmaninya Allah. Ketika beliau mendebat Raja Namrud pun demikian. Perhatikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu pun berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim dengan berani menantang logika berpikir kaumnya dengan menghancurkan berhala-berhala di sana, kecuali berhala yang paling besar tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga ketika kaumnya menuduh Nabi Ibrahim yang melakukannya, Ibrahim menjawab, bukankah berhala itu yang tidak hancur sendiri di antara berhala-berhala lainnya? Pasti dia yang melakukannya. Tanyakanlah kepadanya. Sehingga dengan argumen yang logis itu, kaumnya tidak dapat membalasnya. Hal ini terdokumentasikan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 58-66. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berkeping-keping, kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan, yaitu diarak. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Ibrahim pun menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran. Dan lalu Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kemudian kepala mereka jadi tertunduk, lalu berkata, sesungguhnya kamu, wahai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Ibrahim pun berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun, dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu. Nah, hal yang bertentangan dengan objektivitas Allah, atau Ar-Rahman inilah yang disebut dengan Asy-Syaiton. Contohnya lagi kemarin, telah kita bahas dalam hal makanan yang halal lagi baik, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Berikut ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi, syaiton dalam hal makanan yang halal lagi baik adalah makanan yang halal namun tidak baik. Jadi bukan haram, sebab jika haram pasti diksi ayatnya dipisahkan dengan waw, menjadi halalan wal thayyiban. Karena waw itu adalah yang memisahkan antara halal dan baik. Namun, karena diksinya menjadi satu, halalan thayyiban, maka maknanya tidak terpisah, sehingga memahaminya satu kesatuan, menjadi halal lagi baik. Ayat ini berbicara tentang objektivitas dalam hal makanan. Belum lagi dalam hal lain, misalnya saja kemarin, yang telah kita bahas soal bekerja mencari uang. Apakah dengan tidak bekerja dapat uang? Kan tidak. Nah, inilah yang disebut Asy-Syaiton, karena bertolak belakang dengan Ar-Rahman. Begitu pula dengan sakit. Jika tidak berobat dan menghindari penyebab penyakitnya tersebut, maka tidak mungkin dapat sembuh.
Maka objektivitas syaitoni yang menentang Ar-Rahman dalam hal tersebut di atas dapat berasal dari pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh orang lain atau doktrin yang telah mengakar sehingga kita telah meyakini kebenarannya. Seperti apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya kaum Nabi Ibrahim tadi. Seperti misalnya saja ada ustadz yang mengatakan, oh nggak apa-apa makan apapun, yang penting pikiran kita tetap positif. Padahal menurut ahlinya, misalnya dokter, netizen, atau ahli gizi, dan ahli-ahli dalam bidang kesehatan lainnya membatasi makanan yang baik dan pola hidup yang baik itu seperti apa dan bagaimana. Maka profesi ustadz tersebut seharusnya tidak boleh membajak profesi orang lain yang justru lebih ahli dari dirinya. Karena seperti yang sudah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya, ahli ilmu ini disebut juga sebagai ulul ilmi. Perhatikan Quran Surat An-Nahl ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dalam ayat tersebut, bahkan Nabi pun jika tidak mengetahui tentang suatu ilmu, Allah menyuruh untuk bertanya kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Hal ini dikuatkan ketika Rasulullah menanyakan kepada para sahabat tentang taktik perang saat terjadi perang Khandaq atau Parit. Rasulullah pun mengikuti usulan Salman Al-Farisi, seorang sahabat dari Persia yang terkenal akan pengetahuannya tentang strategi perang dan pertahanan kota. Begitu pula jika ada orang yang mengatakan, oh bisa kok dapat uang tanpa bekerja, cukup beribadah dengan tekun, nanti uang juga datang dengan sendirinya. Padahal uang tidak mungkin datang dengan sendirinya atau jatuh dari langit, namun diperoleh dengan cara bekerja keras, mau itu dengan cara yang halal maupun cara yang haram. Intinya, untuk mendapatkan uang, ya harus bekerja keras. Soal ibadah, itu soal lain lagi. Dan masih banyak sekali pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Ar-Rahman. Pemikiran-pemikiran yang bertentangan inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan diksi asyaiton. Dari pemaparan di atas, kita dapat mengambil dua kesimpulan dari makna asyaiton ini, yakni, pertama, melihat dari kisah yang terjadi terhadap kaumnya Nabi Ibrahim, syaiton tersebut disandarkan kepada objektivitas manusia itu sendiri yang menentang Ar-Rahman. Hal ini sama seperti yang dilakukan para pemimpin di Yatsrib saat bertemu dengan para sahabat, sehingga terabadikan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaiton-syaiton mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah mengolok-olok mereka. Inilah apa yang disebut oleh Allah sebagai syaiton dengan nun yang masuk sebagai kata dasar sehingga berbunyi syaitona. Kedua, melihat dari beberapa ayat yang berkenaan dengan objektivitas Ar-Rahman, misalnya tentang makanan, sakit, bekerja, mencari ilmu, bermuamalah, menikah, dan lain-lain, syaiton tersebut disandarkan kepada subjektivitas manusia berupa pemikiran-pemikirannya yang menentang Ar-Rahman. Misalnya saja pemikiran tentang semua makanan halal itu baik, pemikiran kalau mencari uang tidak perlu bekerja, cukup beribadah dengan tekun, belajar tidak menjamin kesuksesan, ilmu pengetahuan tinggi tidak penting, toh cari kerja juga susah, dalam perihal hutang mencatat tidak penting, yang penting saling percaya, dalam hal mencari istri yang tidak satu akidah, itu lebih utama karena mendidik istrinya nanti lebih besar pahalanya, dan doktrin-doktrin lainnya yang sudah mendarah daging. Pemikiran-pemikiran seperti ini sekarang lebih kita kenal dengan pemikiran ilusif dan imajinatif, sebab tidak berdasarkan objektivitas, tetapi berdasarkan khayalan. Oleh karena itu, Allah menyuruh kita untuk berta'awudz sebelum membaca Al-Quran, seperti dalam firman-Nya Quran Surat An-Nahl ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaiton atau pemikiran-pemikiran ilusif dan imajinatif yang terkutuk. Inilah apa yang disebut oleh Allah sebagai syaiton dengan nun tambahan sebagai nun wazan fa'lan atau penekanan dalam berpikir sehingga kata dasarnya adalah syaiton. Saya Abu Musa, sampai ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.